Baik, bismillah. Yuk kita mulai bersih-bersih. Ya, ini yang ada di pikiran kita, yang penting dibersihkan. Nanti pelan-pelan ya kita bersihkan satu-satu. Yang pertama, negative thinking. Yang kedua, overthinking. Yang overthinking nanti kita langsung shortcut saja bagian praktisnya karena kita sudah pernah membahas ini meskipun digabung dulu dengan insecurity. Dan yang ketiga, dirty mind. Dirty mind itu pikiran yang kotor. Ya, biasanya kalau kalian buka kamus, dirty mind itu pikirannya itu arahnya ke situ-situ terus. Ya, situ-situ kalian ngerti lah ya, sudah balik semua kan ini. Saya tidak perlu menjelaskan detail, apalagi dikasih ilustrasi gambar kan tidak perlu. Kalian sudah ngerti, pikiranmu gambarnya sudah begitu semua. Ini pikiran kotor. Mungkin kalian gelisah, ini caranya piye ya menghapus ini. Begitu melihat terkenang-kenang terus. Video tahun berapa itu masih ada gambarnya di sini nempel. Bahkan kamu masih apal itu, kamu simpen di folder mana, tersembunyi di mana, itu hanya kamu yang tahu. Nah, ini berhubungan dengan pikiran kotor, dirty mind. Ya kalau pikiranmu tidak jernih, lubang tadi hidupmu itu dibentuk oleh pikiranmu, jangan-jangan ya kamu profilmu tidak jauh-jauh dari situ. Kalau kacamata kotor, melihat apa saja di sekelilingmu, ya rasanya realitas sekelilingmu itu kotor. Jangan-jangan yang salah bukan realitasnya, tapi memang kacamatamu yang salah. Pikiranmu yang kotor. Sehingga rasanya melihat apa saja, koyok-koyok sekeliling kita itu kotor. Nah, nanti kita lihat ya gimana caranya untuk membersihkan dirty mind. Malam hari ini kita agak panjang mungkin membahas negative thinking karena betapapun over dan dirty itu ya bagian dari pikiran yang negatif. Bismillah, kita awali yang pertama, bersih-bersih pikiran negatif. Pokoknya mikirnya jelek-jelek terus. Pikiran negatif itu pikiran apapun yang terkait dengan kondisi emosi kita yang destruktif atau tidak menyenangkan. Mungkin berhubungan dengan kemarahan, kecemasan, depresi, pesimis. Pokoknya melihat apa-apa serba negatif. Jadi pikiran negatif itu lihat sisi buramnya sesuatu. Ini pikiran negatif. Lihat minuman gini aja, wah jangan-jangan ini diracun sama anak-anak ini. Saya, jangan-jangan ada yang benci saya, ada yang... Ini pikiran negatif. Mau melakukan apa saja yang diambil sisi buruknya. Ini hati-hati karena kalau kita sudah habit pikiran negatif itu ya apa saja kita persepsi sebagai negatif. Jangankan yang memang negatif, yang positif pun dilihat sisi negatifnya. Ada orang tidak ke masjid, wah ngaku muslim kok tidak ke masjid, dasar. Nanti ada orang ke masjid, alah itu pencitraan. Alah, susah. Ada orang baik dibilang pencitraan, nanti apalagi orangnya jahat beneran. Jadi pikirannya selalu negatif. Nah, negative thinking itu sebagian besar pikiran negatif itu banyak yang tentang diri kita sendiri. Misalnya, aku ini memang orang yang gagal kok. Aku ini memang orangnya mengecewakan kok. Tidak ada orang yang sayang padaku. Semuanya benci padaku. Semuanya ingin memanfaatkanku saja. Nah, ini pikiran-pikiran negatif. Nanti ada orang nolong kita, wah kamu merendahkan aku ya, emangnya aku tidak bisa sendiri. Tidak ada yang nolong marah-marah. Ini orang tidak ada yang punya empati, semua dasar. Sulit melawan orang yang pikirannya negatif. Dibantu dianggap merendahkan, tidak dibantu dianggap tidak peduli. Nah, ayo kita latihan. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang berpikiran negatif.
Cirinya apa pikiran negatif itu? Cirinya secara umum ada 4. Pikiran negatif itu otomatis yang pertama. Datang begitu saja. Kalau orang sudah berpikir negatif, ya tidak pakai diusahakan. Sebentar Pak, saya lihat sisi negatifnya, tidak begitu. Otomatis yang muncul itu negatif sudah. Oke. Ini sifatnya otomatis. Tidak secara sengaja dirancang untuk negatif, memang wataknya watak negatif. Jadi kalian mungkin ada yang sering berpikiran negatif, sadarilah bahwa itu munculnya sering otomatis saja. Mungkin karena sering kita lakukan, sering kita biasakan. Yang kedua, pikiran negatif itu distorted, terdistorsi. Maksudnya terdistorsi itu kalau melihat sesuatu tidak utuh, hanya dilihat sisi jeleknya saja. Jadi, misalnya ngaji filsafat ini kan kurangnya juga banyak. Meskipun bagi banyak orang manfaatnya juga ada, tapi yang manfaat tidak dilihat, yang dilihat jeleknya saja. Mungkin ngaji kok selesainya jam 10 malam, itu pun ngomong sendiri Pak Faiznya tidak ada. Nah, itu memang jelek yang bagian itu. Kemudian ngaji kok tidak ada rekaman videonya, kalau direkam suara saja, saya sering dikritik itu. Biar saja lah, biar ada jeleknya untuk mancing yang pikirannya negatif. Jadi kalau tidak begitu kan tidak terpancing, tidak kelihatan kalau pikiranmu negatif. Jadi pikiran negatif itu terdistorsi. Jadi melihat apa-apa dipotong bagian negatifnya. Orang seperti ini biasanya sulit senyum. Pikirannya ruwet terus kalau ada apa-apa itu. Jadi serba khawatir, serba cemas. Karena dia menggunakan kacamata burem terus, negatif terus. Yang ketiga, obstruktif. Obstruktif itu pikiran ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena pikiran negatif ini akhirnya kita kuliahnya tidak bisa maksimal. Mau kuliah ke kampus bawa motor, wah di kampus itu parkirannya kacau, kalau motorku hilang gimana? Mau ke kampus naik trans, nanti naik trans itu kadang tidak jelas juga, nanti jangan-jangan aku malah telat, jangan-jangan mau bareng temen, nanti malu, nanti masuk bareng, mau punya motor sendiri malah anunya bareng. Jadi pikirannya ruwet, akhirnya ya tujuan-tujuan hidup banyak yang tidak terpenuhi. Itu namanya obstruktif, menghalangi kita mewujudkan keinginan. Ini berarti pikiran itu sudah negatif sudah. Kemudian yang terakhir, pikiran negatif itu plausible. Plausible itu masuk akal. Masuk akal menurut kita yang berpikiran negatif. Kita cari saja alasan untuk melihat sisi negatifnya, dan mesti ketemu wong alasan itu bisa dibuat. Alasan itu kan hasil karya akal kita. Seperti saya bilang tadi, pikiran itu mau kita ajak kemana saja bisa. Wong yang salah itu ya kita bikinkan alasan biar benar saja bisa kok. Itu yang disebut plausible. Maka pikiran negatif juga begitu, dia didukung oleh akal kita. Mas benar itu, kamu tidak usah ke kampus daripada motornya hilang. Paling dosennya ngomongnya juga gitu-gitu aja, tidak ada menarik-menariknya misalnya. Mending di YouTube saja banyak, ngapain sih? Dan justifikasinya mesti ada. Mbok kamu sampai terancam DO pun dia bisa, alah kuliah itu kan tidak nomor 1. Masa depan tidak ditentukan oleh kuliah, sudahlah. Plausible. Yang buruk, yang negatif, yang jelek bisa kita carikan argumen biar tetap bagus. Ini ciri-ciri pikiran negatif. Jadi dia ini otomatis muncul, mendistorsi realitas, menghalangi keinginan-keinginan baik kita, dan kita anggap masuk akal. Padahal itu ya sebenarnya ya negatif.
Jadi ayo ya dicari kalau ada makhluk seperti ini dalam diri kita, ayo dibersihkan. Jadi kok tiba-tiba kita melihat negatifnya sesuatu, coba tanya, ini memang negatif saja atau ada positifnya sih? Oh, ada positifnya sih. Cuma tadi belum sempat saya baca, tapi menurut saya yang negatif juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sudah mending, sudah melihat sesuatu lebih luas. Tidak sekedar melihat negatifnya saja. Baik. Nah, sekarang kita pelajari akar-akarnya ya. Agak banyak ini, yang biasanya jadi sumber pikiran negatif. Saya ngasih contoh kuliah-kuliah saja ya. Saya khawatir kalau ngasih contoh yang dunia yang berbeda. Wong saya dunianya ya di kampus. Yang pertama, sumber pikiran negatif itu bisa jadi dari penyaringan kita. Jadi kita mengabaikan yang positif, kita saring, kita ambil yang negatif saja. Nah, ini namanya menyaring. Kayak kuliah, misalnya ada mata kuliah yang kita lulus dengan nilai C+. Sementara kita ingin nilai A. Terus hanya karena itu terus mikir, berarti saya itu bukan mahasiswa yang hebat. Sudah merasa negatif. Padahal mungkin hanya mata kuliah itu yang nilainya C. Tapi kita tidak melihat mata kuliah yang lain yang nilainya A. Pokoknya hanya gara-gara itu. Jadi kita saring, kita ambil yang jeleknya saja. Ini akar pikiran negatif. Orang seperti ini biasanya juga sulit mengapresiasi keberhasilan orang lain. Ada orang prestasinya 10, ada satu yang buruk, ya satu yang buruk ini yang dikejar-kejar. Ini berarti cara berpikir penyaringan. Menyaringnya diambil yang jelek-jelek saja. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua, lahirnya pikiran negatif itu karena cara berpikir hitam putih. Kalau tidak A ya B. Jadi hidup ini ya kalau nggak gagal ya sukses. Nggak pernah kita pikir ada orang itu nggak sukses-sukses amat. Mungkin bisa kita sebut dia setengah sukses. Ya kamu nggak gagal banget ya setengah gagal atau seperempat gagal lah misalnya. Kan apa nggak bisa begitu. Kita selalu inginnya langsung kalau nggak baik ya mesti buruk. Orang itu kadang-kadang ada yang abu-abu juga. Entah baik entah buruk kita juga nggak tahu fullnya gimana. Tapi ya ada baiknya. Tapi juga ya nggak sepenuhnya baik lah, wong manusia aja kok. Nah, kita sulit berpikir gini, kita mikirnya selalu hitam putih. Kamu anak soleh apa anak mursal misalnya, itu kok hanya dua itu. Woyo alternatifnya bisa banyak. Jadi kamu boleh kok bilang, Pak, saya itu anak seperempat soleh, Pak. Jadi yang 3/4-nya masih agak mursal, tapi ya lumayan lah ada seperempatnya. Ini kan bisa saja orang begitu. Saya itu ya kalau sholat, puasa yang wajib-wajib ya rajin Pak. Tapi ya bohong juga masih sering. Nah, ini kan tidak bisa pure putih, tidak bisa pure hitam. Tapi orang yang berpikirnya serba hitam putih itu sering terjebak ini. Karena dia tendensinya negatif ya terus. Kalau tidak putih pasti hitam. Nah, kalau tidak A pasti B. Ini membuat orang kemudian pikirannya jadi negatif. Baik. Yang ketiga, generalisasi berlebihan. Hanya karena melihat temannya yang satu ini datang kuliah telat, langsung dijudge, dasar kamu mahasiswa males. Padahal itu ya baru saat itu saja telat. Tapi dari hanya sekali itu kita simpulkan untuk semuanya. Ini namanya generalisasi berlebihan. Kadang juga untuk dirinya sendiri. Aku ini memang orang yang tidak jelas misalnya. Dia ngomong awake dhewe. Padahal mungkin hanya dari satu fakta. Hanya sekedar lupa naruh kunci misalnya. Itu dirinya sendiri dimaki-maki. Dasar bodoh, dasar orang pelupa. Ini namanya over generalisasi. Apa ya sih hanya karena itu saja kok.
Besok lupa lagi kunci, wah tambah kamu marahi lagi. Wah sekarang sudah benar memang aku ini orangnya pelupa padahal belum tua. Masih muda kok sudah pikun, aku ini kok dimarah-marahi sendiri dirinya. Ini jenis negatif thinking. Jadi, mikirmu serba negatif. Kalau yang positif kan tidak sedasar itu. Oh kuncinya ketinggalan. Biasa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Besok ketinggalan lagi. Biasa manusia itu salah dan lupa. Jadi argumennya sama, cuma intonasinya yang agak berbeda. Nanti hari ketiga ketinggalan lagi. Biasa masih atau abot bisa. Jadi biar positif, jadi tidak negatif thinking. Baik, jadi ini akar, 3 akar yang pertama ya. Menyaring yang negatif saja, berpikirnya hitam putih, atau mengeneralisasi berlebihan. Hati-hati, gaya berpikir ini sering menjebak kita pada cara berpikir negatif. Hanya dari satu fakta kita anggap keseluruhannya begitu. Hanya lihat satu fakta kita berpikirnya hitam putih. Kalau tidak A ya mesti B. Kalau anak ini nilainya tidak bagus ya pasti dia anak bodoh ini mesti. Padahal mungkin saja semester itu pas nilainya jelek ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang dia tidak bisa nilainya bagus. Atau disaring, dipilih yang jeleknya saja. Terus akar pikiran negatif bisa juga karena terburu-buru menyimpulkan. Jadi biasanya ini berhubungan dengan kita menganggap kita tahu pikirannya orang lain seperti apa. Kesusu kita simpulkan. Misalnya kita dapat nilai jelek terus kita simpulkan mesti dosen itu tidak senang padaku, sentimen itu mesti. Nah ini terburu-buru menyimpulkan. Kita menebak pikirannya orang lain terus kita simpulkan hanya dari situ saja. Nah, jadi wah temanku ini mesti marah ini padaku, padahal mungkin saja tidak. Benci dia sekarang mungkin, pacarnya tak ambil loh misalnya. Padahal mungkin juga tidak, tapi kan kamu kesusu menyimpulkan begitu. Siapa tahu dia malah terima kasih pada kita. Ya kan bisa saja begitu. Terima kasih ya kamu. Saya sejak lama ingin melepas kok tidak tega malah kamu ambil. Kan bisa saja begitu. Jangan kesusu disimpulkan sebelum kamu memang jelas faktanya. Biasanya kalau mengira-ira seperti ini memang cenderung negatif. Wah mesti dimarahi saya ini. Wah mesti kecewa dia padaku. Wah orang tuaku mesti tidak suka aku begini. Terus kita gelisah sendiri. Padahal pulang beneran ketemu orang tua ya tidak semarah itu. Tidak seperti bayangan kita. Nah akar pikiran negatif yang lain yaitu katastrofisme. Jadi katastrof itu bencana, bahaya. Nah ketika kita mikirnya selalu yang terburuk yang terjadi. Ujiannya belum, tapi kita sudah merasa mesti semester ini jatuh nilaiku, mesti jatuh nilaiku. Nah, ini katastrofisme. Yang dibayangkan alternatif paling jeleknya. Mau ngaji filsafat sudah mikir, mesti aku tidak paham, tidak ngerti, filsafat itu berat. Sejak awal sudah nganggep berat, ya mesti aja ya. Seperti tadi kita ditentukan oleh pikiran kita. Ya berat beneran akhirnya. Ini cara berpikir katastrofisme. Jadi mikirnya negatif terus. Yang jelek-jelek, yang berat-berat. Yang terjadi akhirnya ya itu. Kok tidak mikir yang enak-enak saja. Alhamdulillah nilaiku jatuh, berarti ini alamat harus belajar lagi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Nah misalnya. Jadi ngambil sudut positifnya. Alhamdulillah uangku habis ini. Berarti tidak berani macam-macam ini. Tidak bisa ngopi, tidak bisa nongkrong. Ngaji ajalah gratis misalnya. Loh kan alhamdulillah kamu dapat yang bagus. Jadi mikir sudut positifnya.
Coba uangku masih banyak, mikir kemana-mana, jalan-jalan di mall, jajan macam-macam. Tapi karena uangnya habis, ngaji saja, berdoa, minta rezeki sama Allah. Lumayan agak dekat sama Allah. Diberi sakit juga begitu, tidak harus negative thinking. Alhamdulillah ada sakitnya, ada remnya, lumayan buat alasan tidak masuk kuliah. Jadi berpikir selalu ambil sudut positifnya. Ada juga akar pikiran negatif itu personalisasi. Personalisasi itu kita merasa bahwa kitalah yang mempengaruhi situasi. Seolah-olah kita yang bisa mempengaruhi apa yang terjadi di sekeliling kita. Ini salah saya, ini karena saya. Kadang-kadang nonton bulu tangkis saja mikirnya, kalau saya nonton mesti kalah itu. Ya, mungkin kalian nonton sepak bola juga begitu. Aku tidak nonton, kalau saya nonton kalah mesti loh. Padahal itu ya apa faktornya karena dirimu yang nonton, ya memang kenyataannya begitu. Ini namanya personalisasi. Kamu terlalu nganggap dirimu berpengaruh, tapi secara negatif. Jadi akhirnya kamu tidak nonton. Mau ya kamu tidak nonton ya tetap kalah. Tapi kamu merasa kalau kamu nonton, kamulah penyebab kekalahan itu. Sudahlah, tidak usah ngajak saya. Kalau saya ikut itu biasanya gagal. Itu namanya personalisasi. Pikiranmu negatif saja. Baik, ada lagi pikiran negatif itu karena itu tadi, salah memahami. Harusnya ini di luar kontrol, kita anggap dalam kontrol kita. Jadi ada kan banyak hal, sering saya bilang, belajar itu usaha kita, pinter atau tidak pinter itu anugerahnya Allah. Kalau ini anugerahnya Allah berarti di luar kuasa kita. Bukan salahmu kalau kamu tidak pinter. Tapi kalau kamu malas belajar itu salahmu. Awas keliru identifikasinya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Harus pas merumuskannya. Jadi kamu naksir seseorang, kamu nembak, itu dalam kuasamu. Karena kamu nembak atau tidak nembak kan kekuasaanmu. Tapi kamu diterima atau ditolak itu di luar kuasamu. Itu urusan yang ditembak. Nah, kalau kamu tidak bisa menerima yang seperti ini, ya nanti lahirnya bisa negative thinking. Seolah-olah kamulah yang menyebabkan kamu ditolak. Mungkin kamulah yang menyebabkan kamu tidak pinter. Kamulah yang menyebabkan. Tidak. Asal kamu tidak males, ikhtiar sudah maksimal secukupnya, ya hasilnya apapun terimalah. Karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Sudah nawa itu niat mau berangkat ikut ngaji, sudah mengeluarkan motor, kok yontilalah bensinnya habis, uang ndak ada untuk beli bensin malam hari ini, terus balik lagi. Nah ini kan berarti ada hal-hal yang di luar kuasamu sudah. Tidak terbayangkan tadi bensinnya kok pas habis. Nah ini, jadi niat ngaji masih dalam kuasamu, tapi ada terjadi peristiwa-peristiwa di luar kuasamu, ya sudah. Biasanya orang yang berpikir negatif kalau terjadi peristiwa seperti ini, waduh, salah apa aku, dosa apa aku, jangan-jangan kemarin menyakiti hati temanku sampai aku diazab seperti ini ya. Karena mikirnya ngono. Biasa saja, memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Yang penting yang dalam kontrol kita sudah kita jalankan maksimal. Di luar itu ya sudah. Baik, terus ada juga akarnya pikiran negatif itu kita keliru memahami sunnatullah. Jadi misalnya kamu mendapat nilai jelek, terus saya kok dapat nilai jelek ya, tidak apa-apa lah Pak, memang hidup itu memang tidak adil loh Pak. Seolah-olah nilai jelek itu karena hidup yang tidak adil, padahal ya karena kamu males saja. Tapi kamu alasanmu hidup memang tidak adil kok.
Kamu nipu orang terus dipukuli orang terus alasanmu ya seperti ini hidup Pak, penuh penderitaan. Ya. Kamu mengkhianati pacarmu terus diputus alasanmu, wah ya memang begitulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Oh itu ya polahmu dewe, sekarang sampai putus, sekarang kamu nangis-nangis. Jadi salah memahami sunatullah tadi. Ini mirip dengan sebelumnya. Ada yang dalam kuasa kita, ada yang di luar kuasa kita. Jadi kita itu sering menjustifikasi kekeliruan kita, kesalahan kita sebagai bagian dari pola hidup atau sunatullah. Saya itu sebenarnya ingin jadi orang baik loh Pak. Nggak tahu kok takdir membawa saya ke sini. Ayo kamu salahkan takdir membawamu ke situ. Ya kamunya saja memang tidak serius mengarahkan hidupmu ke arah yang baik. Akhirnya kamu terseret ke situ. Itu kayak ceritanya Umar itu kan. Satu ketika Umar bin Khattab ini menangkap pencuri. Pencurinya waktu ditangkap alasan takdir. Loh, saya maling ini kan dan berhasil maling itu kan berarti memang takdirnya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan saya maling, apa bisa saya maling? Wah, alasannya mantap itu. Jadi akhirnya sama Umar malah dipukuli. Lah kok saya malah dipukuli? Loh kamu dipukuli itu juga bagian dari takdirnya Allah. Jadi kamu pakai alasan takdir untuk menjustifikasi kesalahanmu. Baik, terus ada lagi pikiran negatif yang lahir dari orang yang selalu menyalahkan, mencari kambing hitam. Nah kalau tadi kan yang ditembak dirinya sendiri, kalau ini nembak keluar, menyalahkan. Wah ini hujan terus ini, gara-gara kamu sih. Nah ini yang disalahkan orang lain. Ada apa saja nyari kambing hitam. Orang lain yang salah. Ini juga jenis pikiran negatif. Oke, saya lanjutkan biar nanti nyampe. Ada lagi pikiran negatif itu karena emosi. Jadi emosi yang berlebihan. Menganggap yang kita rasakan itulah nanti yang sebenarnya. Padahal kadang-kadang perasaan kita dengan kenyataannya kadang ya tidak benar. Kadang-kadang kita itu agak sentimental, agak dramatis, agak apalah, kita sering agak-agak begitu, tapi ini kita anggap yang sebenarnya. Jadi, wah, saya ini orangnya mudah kalah Pak. Saya itu sejak dulu saya membaca hidup saya itu selalu gagal. Nah ini emosional. Nah padahal itu cuma perasaanmu, tapi akhirnya kamu bawa dalam hidupmu yang sebenarnya bahwa kamu itu orang yang gagal. Ini namanya emosi yang tidak terkendali. Jadi sering membawa pikiran-pikiran negatif. Ini seperti orang minder itu kan sering emosinya tidak terkendali. Siapalah saya? Ya bukan berarti terus jadi orang sombong, tapi biasa sajalah. Tidak usah terlalu didramatisir, tidak usah terlalu emosional. Jadi nanti digoda temennya terus tersinggungnya banget, temennya guyon sini baper misalnya, karena emosinya tidak terkendali. Ini juga sering jadi pikiran negatif. Hati-hati karena orang yang semacam ini itu kan biasanya tidak nyaman kalau dekat orang lain. Kita juga tidak kerasan dekat orang seperti ini. Dia kalau bergurau kelewatan, begitu dibalas tersinggung. Nah, ini emosional. Hati-hati, ayo kita bentuk diri yang positif, tidak yang negatif. Terus ada lagi salah paham tentang perubahan. Tapi ini digantungkan pada orang lain. Ini mirip seperti kambing hitam tadi. Kalau kamu jujur sejak awal, aku tidak akan begini. Nah, ini salah paham tentang perubahan. Padahal mungkin yang harus dirubah dirimu, bukan dirinya. Tapi kamu merasa harus orang lain yang berubah. Biar aku jadi lebih baik, biar aku hidupku nyaman, enak.
Ini juga akar pikiran negatif. Jadi selalu coba ketua kelasnya bukan kamu. Wah, kelas kita ini mesti lebih sukses semuanya. Nah, ini dilempar ke orang lain yang disuruh berubah, bukan dia yang berubah. Padahal mungkin kamu juga harus berubah, jangan hanya nyuruh orang saja. Jangan hanya ngeritik orang saja, kamu juga harus berubah. Tapi biasanya di tipe pikiran negatif ini orang hanya melihat menuntut orang lain untuk berubah, bukan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, akar pikiran negatif itu memberi label buruk pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau dalam Islam kan dilarang memberi alqab, wala tanabazu bil alqab. Ini negatif. Jadi, memberi label-label, kalau kayak di medsos itu kan sampai hari ini kan masih rame itu. Oh, dasar apa gitu kan, itu kan memberi label buruk. Ini negatif secara psikologi, juga negatif menurut agama. Ayolah ngasih label yang baik-baik saja. Jangan ngasih label yang buruk-buruk. Kalau di kita kan sering namanya bagus, tapi panggilannya ganti. Kalau ada yang punya panggilan jelek ya diganti panggilan yang baik saja. Kalau sulit manggil baik-baik ya panggil sayang aja semuanya. Biar enggak pakai nama-nama yang jelek. Jadi yuk ngasih label yang enak. Biar tidak terjebak pikiran negatif. Jadi kita bersihkan yang buruk-buruk malam hari ini. Biar nanti masuk ke bulan Ramadan kita jernih kembali. Nah, coba saya bawa tabel ini menarik untuk bahan renungan kita. Seperti apa teman-teman memposisikan dirimu? Apakah dirimu sendiri itu kawan atau lawan buatmu? Orang yang negative thinking itu bahkan dirinya sendiri menjadi lawan. Menyusahkan saja kerjaannya. Ini namanya inner critics. Jadi kritikus dirinya sendiri. Tapi ini kritik dalam makna negatif ya. Ada yang inner ally. Ally itu berarti sekutu. Jadi kita bisa berkawan saling mendukung dengan diri kita sendiri. Orang yang diri sendirinya jadi lawan, itu yang pertama, cirinya adalah yang dilihat selalu negatifnya saja dan diingat-ingat terus. Saya dulu pernah gagal, saya dulu pernah jatuh, saya dulu pernah dikecewakan atau mengecewakan orang, saya dulu. Yang diingat jeleknya terus, berarti dirimu adalah musuhmu sendiri. Tidak memberi kebahagiaan. Ciri pertama itu. Ciri kedua, dirimu jadi musuh kalau engkau sibuk dengan komentar dari luar dan hanyut oleh komentar dari luar, tidak jadi dirimu sendiri. Kamu jadi orang kayak orang bingung, wah kamu cakep loh kalau pakai baju warna putih, besok pakai putih lagi. Nanti temennya yang satu bilang, oh enggak, kalau kamu itu lebih cakep kalau mau pakai baju warna hitam. Besok beli baju warna hitam dipakai lagi. Capek kamu kalau mendengarkan komentar dari luar. Loh, kalau dirimu tipe begitu berarti dirimu lawanmu sendiri. Jadi disibukkan oleh komentar pandangannya orang dari luar. Kamu posting apa terus yang jempoli kok sedikit, sementara posting yang jenis ini yang jempoli banyak, terus kamu pingin niru. Ternyata masih kalah dengan jenis ini. Kamu niru yang terus kamu tidak punya identitas. Yang lihat channelmu bingung, ini channel apa tuh ya? Isinya ada nyanyinya, ada horornya, ada kamu ngikuti tren ngalor ngidul kiri kanan sesuai yang sedang in. Akhirnya malah ruwet. Kamu mendengarkan usul tidak punya jati diri. Nah, itu berarti apa? Lawanmu adalah dirimu sendiri. Ada lagi inner critic itu dirimu selalu berprasangka buruk dan tidak punya tujuan. Jadi selalu lihat jeleknya saja. Itu
Itu kan seperti tadi, itu berarti musuhnya dirimu sendiri. Kalahkan dirimu yang hanya lihat jeleknya saja segala sesuatu. Kalau sudah terlatih lihat jeleknya, nanti kamu tepis. Kalau dia komentar, jangan pakai baju itu, lucu. Nggak apa-apa, saya pengen pakai baju ini aja. Kenapa sih? Coba dilawan dirimu. Kadang-kadang perlu dikerasi sedikit begitu, biar nggak manja dengan persepsi-persepsi negatifnya. Kemudian diri yang selalu mengkritik itu biasanya diri yang jadi sumber kegalauan. Galau oleh kekurangan-kekurangan kita. Ya kita yang paling tahu kekurangan kita. Tapi kekurangan kita itu kan jalan untuk kita berusaha memperbaiki diri, bukan jalan untuk galau. Tapi diri yang serba negatif tadi tiap hari menyusahkan kita dengan kegalauannya. Jadi ini coba kita cek diri kita sendiri sebagai apa. Alhamdulillah kalau diri kita adalah sekutu yang baik, teman yang hebat. Ini kebalikannya yang negatif tadi. Kalau ini positif, teman yang hebat itu fokus pada semua pengalaman, tidak dipilih-pilih. Pengalaman baik, pengalaman buruk diterima. Kemudian yang baik diingat-ingat, diambil yang bagus-bagus, kemudian yang buruk diambil pelajaran, harusnya bagaimana untuk meningkatkan diri. Ini berarti diri kita jadi teman yang baik. Tidak sekedar ngeritik, ya memang ada jeleknya kita terima, tapi untuk dijadikan pelajaran ke depan, biar kita tambah baik. Nah, kalau tentang komentar orang, ya semua komentar silahkan masuk, tapi aku nanti yang menentukan mana relevan, mana tidak relevan, mana cocok, mana tidak cocok. Terima kasih usulnya, tapi saya punya persepsi sendiri. Nah, ini berarti jiwa kita teman yang enak. Jadi, tidak sekedar membawa kita diombang-ambing komentar-komentar, pandangan-pandangan dari luar. Kadang-kadang jiwa kita menguatkan kita sendiri, yakinlah bahwa ini baik, lanjut saja, tidak usah terlalu mendengar orang lain. Nah, ini dia sekutu yang baik. Kemudian inner ally juga percaya diri, tidak minder. Jadi, orang percaya diri itu ya tidak mudah dipengaruhi. Jelas tujuan dan sadar proses. Apa-apa ya perlu proses. Untuk mencapai tujuan perlu proses-proses. Kalau inner ally membanggakan kelebihan. Jadi kalau tadi yang inner kritik itu kan galau oleh kelemahan. Kalau ini melihat positifnya diri. Iya sih nilaiku jelek, tapi alhamdulillah aku masih semangat. Nah, lihat positifnya. Iya sih sampai usia sekian aku masih jomblo, tapi tidak apa-apa, aku jomblo yang bahagia kok. Nah itu, jadi lihat sisi diri yang positifnya. Kalau yang inner kritik tadi ada masalah sedikit dia pontang-panting galau. Gelap duniaku, aku harus bagaimana lagi? Siapa yang peduli padaku? Pokoknya kalimat-kalimatnya ya, kayak lagu semua akhirnya. Nah itu tipe inner kritik. Nah ayo kita bentuk diri kita berkawan dengan kita, inner ally. Jangan sampai kita musuhan dengan diri kita sendiri. Jadikan sisi dalam diri kita itu pendukung yang kuat. Dia yang paling ngerti sebenarnya tentang kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghadapi pikiran negatif. Yang pertama, diakui. Ngaku saja kalau saya masih negatif pikirannya, tidak apa-apa. Karena kalau tidak ngaku ya tidak ada perbaikan. Kalau tidak terima ya tidak ada cara untuk jalan keluarnya. Tapi ayo kita terima, iya Pak, saya itu masih sering berpikiran negatif. Saya itu masih sering mikirnya jelek-jelek terus. Nah, kalau sudah ngaku, ayo coba luangkan waktu mikir sebentar. Kenapa sih aku kok berpikirnya seperti ini ya?
Sumbernya dari mana? Asal usulnya dulu gimana? Kok aku ini jadi negatif sekali? Terus coba dihitung untungnya apa sih pikiran ini untukku? Atau alasannya apa? Buktinya apa kalau pikiranku ini benar? Atau jangan-jangan hanya ketakutanku saja? Terus tanyakan juga, apa pikiranku ini sudah tidak teratasi, tidak bisa diubah? Mestinya ya bisa ya. Atau aku perlu tidak bantuan orang lain untuk mengatasinya? Nah, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyingkirkan pikiran negatif. Kalau sudah tuntas menjawab, ketahuan asal-usulnya, langkah ketiga yaitu reframing. Kita frame ulang. Kalau tadi melihat sisi negatifnya, sekarang saatnya melihat sisi positifnya. Tema malam hari ini kan bersih-bersih pikiran negatif. Antara lain caranya ini. Kita akui, kita uji, dan kita bikin frame ulang yang positif. Jadi nanti kita masuk bulan Ramadan, perspektifnya sudah jernih, sudah positif. Oke. Nah, ini pikiran positifnya. Cara untuk melatih berpikir positif adalah yang pertama, ayo mengenali kelebihan-kelebihan dan keberhasilan-keberhasilan kita. Tidak ada orang itu yang hidupnya negatif terus, pasti pernah mengalami hal-hal positif. Bila perlu ditulis. Boleh teman-teman kalau ada waktu ya, bawa kertas atau buku tulisan. Kelebihanku itu apa saja sih kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5 apa saja. Pasti ada kok kalau teman-teman jeli. Tidak mungkin tidak ada kelebihan sama sekali. Ya kemungkinan banyak tapi tidak ketahuan saja. Kalau kalian jeli mungkin ketemu, oh ternyata saya itu orangnya begini, orangnya begitu. Coba ditulis saja. Ini membawa kita nanti pada rasa syukur. Iyalah ternyata dari sekian banyak kelebihanku, hanya satu ini toh kekuranganku. Lah terus kenapa selama ini hidupku kok murung terus ya? Nah ini coba kalian, tidak apa-apa wis latihan nulis. Meskipun tulisannya disembunyikan untuk diri sendiri juga tidak apa-apa. Mungkin malu kalau dibaca orang lain ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak kan melakukan muhasabah sendiri. Apa kelebihan-kelebihanku? Boleh juga capaian-capaianku. Alhamdulillah Pak, saya dulu bisa lulus TK tepat waktu. Misalnya. Loh, itu kan prestasi. Mungkin ada yang TK-nya tidak tepat waktu. Nah, jadi dan banyak capaian-capaian yang lain. Gitu. Saya selalu sukses Pak, tiap bulan menghabiskan kiriman orang tua. Wah, itu. Alhamdulillah. Barokah berarti kirimannya orang tua. Iya Pak, selalu bisa saya habiskan dengan sukses. Coba ya kamu hitung capaian-capaian. Banyaklah mesti, tenang saja. Saya berhasil membuat dosen saya marah Pak. Baik, ya capaian yang baik ya. Nanti kamu tulis, biar apa? Biar yang kedua masuk. Gimana caranya kamu bisa bersyukur? Kalau kamu sulit menemukan kelebihan atau capaian hidup prestasi, tapi yang kedua ini pasti kamu ketemu. Hal-hal yang bisa disyukuri. Mudah untuk mencari hal yang bisa disyukuri. Kalau kalian sulit, bandingkan dirimu dengan orang yang situasinya lebih sulit darimu. Dan itu banyak. Mungkin kamu masih sehat lah, mungkin kamu masih hidup lah, mungkin kamu masih bisa ketawa lah, mungkin banyak hal yang bisa kamu syukuri. Nah ini akan banyak mengubah hal yang negatif jadi positif. Terus cari circle yang positif. Cari teman yang juga positif. Kalau temanmu negatif semua ya lama-lama kamu terpengaruh negatif. Cari teman yang enak, diajak bersama-sama, yang mikirnya selalu yang baik-baik, membooster semangatmu. Kemudian pinter-pinter bikin afirmasi, self-talk yang positif. Ngomong yang baik-baik saja deh. Tidak hanya dengan orang lain, dengan dirimu juga begitu.
Buang kalimat-kalimat yang merendahkan diri. Dasar aku ini orang bodoh, dasar aku ini orang tidak pinter, dasar aku ini orang malas. Sudahlah, ganti kalimat yang lebih positif. Jadi, daripada kamu marah misalnya, dasar aku orang malas, ganti kata dengan yang lebih positif. Ternyata aku ini orangnya penggemar rebahan. Tidak apa-apa kan, bukan kalimat yang negatif. Ternyata aku orang ini yang pintar menikmati waktu luang misalnya. Ya nama lainnya males. Baik, jadi ini cari self-talk yang lebih positif, biar pikiranmu juga positif. Jaga kesehatan tentu saja ya. Kalau kamu tidak sehat ya pingin sepositif apapun ya berat. Tapi kalau kamu sehat lebih mudah. Relax, humor. Hidup jangan kenceng terus, kaku terus. Ya ada guyonnya sedikit-sedikit, tapi juga jangan guyon terus. Relax saja, santai, nikmati, mengalir saja. Hidup itu mengalir saja, mesti ada humornya, banyak yang lucu. Hidup jadi tidak lucu karena kamu serius terus, kamu pegang terus dengan keras. Biarkan saja kamu nikmati setiap prosesnya, mesti beragam. Ada seriusnya, ada lucunya, ada. Hidup itu begitu karakternya. Kok hidup itu seragam? Kok ini rasanya humor terus, Pak? Ada yang tidak beres. Kamu berlebihan di situ. Atau kok serius terus, Pak? Ada yang tidak beres. Kamu ada yang berlebihan pasti. Secara natural hidup itu pasti ya ada naik, ada turun, ada serius, ada humor. Terus banyak belajar hal baru. Jadi banyaklah belajar tentang yang baru-baru. Yang baru ini menarik. Biar kamu tidak sibuk dengan pikiran-pikiran lama yang negatif. Jadi setelah dibersihkan tadi, diisi dengan yang positif. Memulainya dengan hal-hal ini. Terus kita lanjut lagi ya. Nah, ada teori yang menarik. Ayo belajar dari positivitasnya anak kecil. Anak kecil itu berpikirnya sangat positif. Anak kecil itu dia ingin tahu apa saja, ingin mencoba apa saja, melakukan hal-hal yang pintar, kadang-kadang juga hal-hal yang konyol. Mereka juga bertengkar dengan temannya tapi terus rukun lagi. Mereka jatuh ya bangun lagi. Kalau gagal ya penasaran diulang lagi. Mereka bisa kecewa tapi gampang punya harapan baru. Mereka juga punya ketakutan tapi segera setelah itu mereka tetap bisa ceria, bisa gembira. Kalau sedih ya mereka nangis, tapi tidak lama terus lupa, bisa ketawa-ketawa lagi. Itu enak, nyaman kalau anak kecil. Ini yang disebut positivitasnya anak kecil. Kalau kita kan tidak. Kita setelah jatuh itu bangunnya lama. Ada putus asanya, ada mengeluhnya, ada nyanyi-nyanyinya. Panjang kita, tidak bangun-bangun. Kalau sudah kecewa, wah kita dendamnya bisa sampai ujung dunia. Kalau anak-anak itu habis bertengkar, orang tuanya ikut belani bertengkar. Dia sudah rukun, orang tuanya masih bertengkar. Itu positivitasnya anak kecil. Jadi hidup jadi ringan. Wajar saja. Tidak ada anak kecil itu kok suudzon, apa tidak ada. Ya mikirnya positif terus. Jadi pikirannya selalu positif. Nah, fakta ini menunjukkan berarti pikiran negatif itu tidak fitrah, tidak fitri. Itu buatan, pengaruh dari luar. Aslinya kita secara murni itu positif. Buktinya apa? Anak-anak yang belum banyak terpengaruh macam-macam itu sangat positif hidupnya. Tidak ada anak kecil itu yang dendam, tidak ada anak kecil itu yang putus asa, terus menganggap dunia ini gelap kalau begitu. Tidak begitu, tidak ada. Biasa saja. Mereka ya kalau ingin apa-apa ya kadang tidak terpenuhi ya nangis. Tapi setelah nangis terus ya biasa, bisa ketawa-ketawa lagi. Jadi ini namanya belajar positivitas dari anak kecil. Jadi itu tadi ya teman-teman, babak pertama kita belajar bagaimana caranya mengatasi negative thinking. Baik,
Alhamdulillah hujan. Yo kan positif itu kan alhamdulillah. Kamu jangan mikirnya waduh hujan ini pulangnya gimana, masih negatif berarti. Ayo yang positif lah. Baik. Yo tapi tetap saja yang helmnya tadi menghadap ke atas. Yo, kamu benerin dulu nanti daripada kamu pulang mandi kan ndak enak. Oke, baik, kita lanjutkan. Wah, tinggal setengah jam, kita masih punya 2 PR. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Overthinking. Ini banyak sekali di antara kita. Kalau ini mungkin bukan negatif tapi bulet. Kamu terjebak di dalamnya. Overthinking itu satu keadaan, itu tulisannya kecilikan kurang besar itu. Nanti kamu besarkan sendiri. Satu keadaan di mana orang terlalu banyak menghabiskan waktu memikirkan sesuatu tanpa mengarah pada solusi yang efektif. Orang overthinking itu mikir di situ terus tidak pindah-pindah, yang membuat dia stres, depresi sendiri. Jadi berpikir yang tidak perlu, yang harusnya tidak dipikir malah dipikir. Berpikir yang tidak tepat. Mikirnya jangan bagian itunya, itu di luar kuasa kita. Tapi kita tetap ngeyel mikir di situ. Atau berpikir yang terlalu banyak. Tidak ngerti kapan stop. Mikir juga harus ngerti kapan stop. Pak, saya sudah buntu, Pak. Ya sudah buntu ya berarti stop. Buntu kamu ngeyel terus, yo. Stres kamu. Ini jalannya gimana ya? Saya membaca buku kok tidak paham-paham. Kamu pikir tidak paham ya sudah ditutup. Kalau enggak, kamu nanti overthinking. Jadi beban besar di kepalamu. Harus ngerti apa yang perlu dipikirkan, mana yang tidak perlu dipikirkan. Harus tahu kalau memang saya pikirkan bagian mana yang harus saya pikirkan. Kalau sudah pas bagian yang saya pikirkan, mampu tidak saya mikir ini? Bisa ndak nyampe solusi? Kalau ndak ya sudah mandek, sesuai porsinya. Jadi, dan arahnya ke solusi bukan ke masalah. Banyak orang mikir itu fokus di masalahnya, akhirnya bulet. Ditawari solusi apapun dicari masalahnya. Kalau pakai solusi ini gimana? Loh, kalau solusi itu kan nanti jadi begini efeknya. Oh, ya sudah, solusi ini saja. Jangan, kalau solusi itu nanti ada masalah ini. Ya sudah, solusi yang ini. Apalagi yang itu, Pak, nanti ada masalah ini. Ini namanya overthinking. Jadi mikir yang tidak ngerti kapan harus berhenti. Kamu fokus di masalah terus. Tidak ketemu-ketemu solusi. Kalau ketemu solusi, kamu tanya lagi, kamu pertanyakan lagi, kamu permasalahkan lagi. Akhirnya ruwet, jadi beban. Nah, ini overthinking. Semoga nanti masuk Ramadan yang overthinking bisa sembuh. Iya, karena penyakitnya anak-anak hari ini itu kan pengaruhnya medsos itu overthinking sudah. Pak, saya kok lama sekali tidak dapat pasangan, Pak. Itu banyak yang mengeluh. Ya sudah cari tidak dapat ya Pak. Ya sudah, kamu tunggu saja. Lah nunggu sampai kapan Pak? Sulit menghadapi orang overthinking itu. Baik, kita lihat ya. Saya langsung saja ya, ini waktunya masuk ke solusi menghadapi overthinking. Yang pertama, mengatasi overthinking. Overthinking itu ya bahasa Indonesianya semacam beban pikiran. Orang overthinking itu biasanya sering mengatakan hal-hal negatif tentang dirinya sendiri. Saya apa bisa ya Pak, saya apa mampu ya Pak, saya kok begini Pak, saya kok begitu. Ini overthinking. Jangan lupa kalau kita hanya mengatakan hal-hal yang negatif seperti tadi, ya otak kita akan menganggapnya kita memang seperti itu. Kalau otak menganggap kita seperti itu, ya kita menjalani hidup seperti itu. Maka sejak tadi di antara tips dari saya adalah buang jauh-jauh self-talk yang negatif. Kalian semua itu istimewa.
Jadi tidak ada yang tidak istimewa. Setiap orang itu istimewa. Hanya saja ada yang kurang memahami dirinya atau tidak mau memahami dirinya atau terlalu banyak melihat diri secara negatif. Tadi sudah ada caranya ya untuk mewujudkan hal yang positif. Yang kedua, orang overthinking itu biasanya cara berpikirnya seandainya atau seharusnya. Seandainya kemarin saya begini, seandainya kemarin saya begitu, harusnya saya kemarin begini. Kok coba zaman SMA dulu saya agresif dikit saja, mungkin ya sekarang sudah dapat lah. Misalnya, kamu menyesal kemarin udah begitu. Orang seandainya atau orang yang berpikir seharusnya itu orang yang tidak rela dengan yang terjadi kemarin. Padahal peristiwanya sudah berlalu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Bahkan sedetik yang lalu pun tidak bisa kita ubah, sudah lewat. Kok kamu seandainya sekian puluh kali pun, ya yang sudah lewat. Kecuali kamu main film Avengers terus balik. Jadi yang normalnya yang sudah lalu yang berlalu. Kita pakai seandainya 1000 kali pun yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Maka ayo kuncinya apa? Relakan yang sudah lewat, sepahit apapun itu. Yang bisa kita lakukan apa? Ambil pelajaran. Oh ternyata saya menyesal Pak, dulu zaman SMA saya itu terlalu pendiam. Oh berarti sekarang saya jangan terlalu pendiam deh. Nah, ini mengambil pelajaran dari itu. Saya rugi Pak ya dulu. Pernah ada yang mendekat-dekat Pak, saya cuek ya. Berarti besok ambil pelajaran itu jangan cuek lagi. Nah, ini namanya ada manfaatnya masa lalu, tidak hanya disesali tapi diambil pelajaran. Relakan yang sudah terjadi, ambil pelajaran untuk masa depan. Yo kadang-kadang memang ditengok masa lalu itu biar tidak masuk ke lubang yang sama. Dulu di filsafat sejarah saya jelaskan ada ilustrasi masa lalu atau sejarah itu seperti spion. Jadi spion itu kan kecil saja, jangan besar-besar. Kalau spion sangat besar, kamu tidak bisa jalan maju nanti. Terlalu fokus pada masa lalu, itu kan spionnya terlalu besar. Kamu fokus di belakang terus, akhirnya kamu tidak maju-maju. Spion itu kecil saja, kamu jalan ke depan. Sekali-sekali dilirik. Jadi biar kamu selamat kan lihat spion sekali-sekali. Dan jangan lihat spion terus, naik motor lihat spion terus. Di masa lalu jadi pelajaran. Jangan masa lalu jadi beban seandainya dan seharusnya. Laula kalau bahasa di kitab Qur'an. Seandainya begini, seandainya begitu. Jangan. Masa lalu relakan saja. Baik, lanjut. Untuk mengatasi overthinking, kadang-kadang penting kita kenali ketakutan-ketakutan kita. Orang overthinking itu sering punya ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal karena pikiran-pikirannya sendiri, bayangan-bayangannya sendiri. Itu ada quotes dari Marcus Aurelius itu yang dulu waktu Stoik pernah kita kutip, kita itu lebih sering menderita karena bayangan kita dibandingkan oleh kenyataannya. Padahal dialami langsung biasa-biasa saja, tapi sebelum ngalami itu pikiran kita, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kayak orang vaksin itu. Kamu sebelum disuntik kan, aduh sudah mengeluh dulu sakit ini nanti, aduh gitu. Begitu disuntik terus ya sudah selesai. Bayangan modal tadi ngeri kamu bayangkan, ada jarum kecil menusuk neng daging ini sudah lepas sakit ini. Kamu belum disuntik sudah meringis-meringis. Itu namanya menderita dalam imajinasi. Bayanganmu saja.
Nah, maka apa? Jalani saja. Nanti kamu tahu bahwa ternyata tidak sengeri yang kamu bayangkan. Saya ingin sih Pak menikah, tapi apa bisa ya membahagiakan pasangan saya? Apa bisa saya membuat dia rela dengan saya? Apa bisa ketahuan mikirin nikah saja? Nah, nanti kamu tahu caranya, guys. Jadi, kalau ada masalah Pak, diselesaikan sambil jalan. Kalau bisa, tidak bisa sambil jalan Pak, ya sambil tidur. Jadi kita itu sering hanya tersiksa oleh bayangan-bayangan pikiran. Ayolah, jangan terlalu banyak overthinking. Berpikir itu bagus, tapi overthinking jelek. Jadi, ayo dikenali ketakutan-ketakutan kita, kemudian dilampaui. Cara melampaui paling mudah apa? Segera diputuskan, ambil tindakan. Jadi biar nggak terlalu banyak bahas. Kayak di organisasi itu biasanya semua mengenai rapat, apa-apa dibahas, panjang lebar di rapat. Padahal eksekusinya ya begitu-begitu saja. Cuma rapatnya bertele-tele, kadang-kadang rapat nggak ada keputusan. Keputusan rapat ini adalah kita rapat lagi gitu. Banyak yang seperti itu hari ini. Ayolah, eksekusi lah lebih penting. Nah, biar tidak terlalu jadi beban pikiran. Baik, lanjut. Ya, kalau ini sudah banyak dijelaskan. Ayo menikmati saat ini. Orang yang overthinking itu biasanya terjebak di masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Lupa bahwa masa kini itu indah, banyak hal bisa dinikmati. Fokus pada yang ada di hadapan kita sekarang. Jadi, ini caranya untuk tidak terjebak overthinking. Baik. Nah, kalau ini tadi sudah dijelaskan, mengatasi overthinking antara lain juga adalah fokus pada yang bisa dikontrol. Kalau yang tidak bisa dikontrol ya sudah, pasrahkan saja pada Tuhan. Di luar kuasa kita, pikirannya orang lain, tanggapannya orang lain, situasi yang jauh di luar kendali kita, itu ya tidak bisa kita kontrol. Kalau kita menggelisahkan itu, ya kita akan stres sendiri. Gimana ya Pak caranya mengubah agar dunia ini tidak terjebak oleh alat-alat digital? Terlalu besar kalau mikir dunia, kalau kamu mikir lulus semester depan, yang dalam kontrolmu saja, jangan mikir gede, terlalu jauh, terlalu besar. Fokus yang bisa kamu kontrol saja, sekitar-sekitarmu, duniamu sendiri yang kecil kamu bereskan. Mikirnya terlalu besar, ya nanti kamu jadi overthinking. Pak, saya ingin mengubah Indonesia ini 5 tahun lagi jadi negara yang royong, kamu kuliah dan lulus. Bereskan dirimu dulu. Iya, yang bisa kamu kontrol. Biar kamu tidak overthinking. Nanti kamu stres dulu. Mau hidup cuma sekali. Isinya kok stres terus nggak ada enak. Jadi kalau kamu dihisap sama Allah, ditanya kamu tak bernikmat sebanyak itu, kamu buat apa? Saya stres ya Allah. Bukan gak enak, kamu dianggap gak bersyukur kan? Baik. Nah, ya, overthinking sudah ya. Nanti kalau ada yang belum, di refresh. Kita dulu pernah ada satu sesi yang berbeda. Saya tambah, ini agak sedikit. Yang tadi, dirty mind, pikiran kotor. Jadi ini ya, anak-anak muda ini kan sering bersentuhan dengan ini, sesuatu yang membuat pikiran keruh, kotor. Bukan berarti ini tidak penting, tapi ada yang tidak boleh atau ada yang belum saatnya. Nah, pikiran-pikiran kotor ini mempengaruhi kita. Agar kita tidak terjebak di pikiran-pikiran yang kotor, ayo digusur pikiran ini. Orang Jawa menyebutnya tekeng ngeres.
Pikirannya gitu-gitu dulu. Kalau otak itu ngeles, pikiran itu kotor, ya seperti saya bilang kacamata tadi dulu, melihat kemana-mana, ya bayangannya orientasinya ke situ. Nggak peduli situasi apa yang dibunyikan itu. Nah, untuk menggusur pikiran yang kotor ini, pertama ayo dikenali dan dihindari pemicunya. Aku itu biasanya terjebak di situ, hal-hal yang tidak bersih itu lewat jalur apa? Oh iya Pak, saya kalau buka medsos yang ini itu loh, buka situs ini itu sering ditawari gitu-gitu. Penasaran ya Pak, kamu malah penasaran. Kenali terus hindari. Penasaran tidak apa-apa, tapi terus di rem. Enggak apa-apa lah. Dan tidak usah bikin alasan-alasan. Pak, ini dalam rangka pendidikan, Pak. Biar saya besok bisa, Pak. Nah, kamu tidak pakai gitu, wis iso. Pasti bisa. Dulu si mbahmu juga tidak melihat gitu-gitu, juga anaknya banyak. Jadi, tidak tuh. Kamu bikin alasan saja. Aspek pendidikan nanti ada caranya sendiri, tidak dengan cara kamu menjajani matamu, menjajani pikiranmu dengan hal-hal yang kenali dan hindari. Kemudian kok terpaksanya ketemu? Saya nggak ingin loh Pak, tiba-tiba yang melihat saja ketemu. Abaikan, jangan dianggap penting. Mau hadir saja tapi terus lewat tuh. Jangan ditahan, eman-eman di dalam dulu, enggak, jangan. Diganti fokus, cari yang lain, mikir yang lain, tinggalkan. Jadi kalau memang terlanjur ke situ, jadi ini untuk melatih jiwamu, karena ya kalau dimanjakan terus ya kamu tidak bisa keluar dari situ. Kalau memang berat ibadah, kamu boleh, Pak, susah Pak menghilangkan bayangan-bayangan, sudah nempel di kepala saya Pak. Padahal melihatnya itu zaman saya SMA loh Pak, tapi masih ada gambarnya di sini. Ibadah, kayak ngaji, sholat, apalah yang berhubungan dengan mobilitas vertikal. Mungkin kamu pikir, jadi makanya saya pakai istilah menggusur. Menggusur itu yang sudah ada biar tidak dapat ruang, karena kamu memasukkan banyak hal baru yang positif. Jadi hal negatif yang ada di kepala biar tersingkir. Nah, ibadah boleh bagus. Atau Pak, saya itu sudah ngaji Pak, yang sholat, tapi pas sholat itu lupa bayangannya masih di situ. Bisa saja kan begitu, saking tersikiran. Ya boleh pakai olahraga, coba olahraga. Jadi olahraga lebih positif. Kamu berkeringat, karena kamu keluar, biasanya nggak mikir ke situ-situ sudah kalau olahraga. Yang kelemahan sebagian besar teman-teman kan biasanya malas olahraga. Olahraganya hanya pas semangat saja. Dan itu pun nggak mesti muncul seminggu sekali. Biasanya kamu lebih suka santai-santai, rebahan, main game. Saya yang olahraga jarinya saja, main HP. Coba berkeringatlah untuk menggusur ini pikiran-pikiran kotor ini. Mungkin kamu lari ya, kamu bulu tangkis atau sepak bola itu, kamu sudah tidak mikir ke situ sudah. Atau kembangkan hobi yang positif. Asik dengan apa gitu, coba lah yang positif ya. Bukan yang saya daripada lihat video, bikin video sendiri saja Pak. Itu malah hancur itu. Dan ya apa lah hobi-hobi positif, kamu latihan nulis kok melihara kucing apa gitu. Iya, jadi pikirkan hal yang positif. Atau cari kesibukan yang positif, atau cari circle yang positif, cari teman-teman yang positif. Wah, saya daripada ngeres-ngeres, saya nyari temannya udah ngeres. Podo wae sing dibahas yo itu lagi. Poso-poso yo masih tega bahas yang itu. Memang isi pikiranmu tidak jauh-jauh dari situ. Ayo cari circle yang positif. Yo cari teman yang
sering astagfirullah gitu ya, sering subhanallah itu biar kamu ingat Allah seperti itu. Yang istighfarnya banyak biar kamu sadar. Baik ya, coba deh kamu latih, karena pikiran itu tergantung dengan apa kamu biasakan, dengan apa kamu sibukkan. Ya kalau kamu sibuknya ke situ-situ terus, ya dia akan terdistraksi ke situ terus. Ada banyak hal yang menarik selain itu. Kalau yang aspek kekotoran ini kan sifatnya insting sebenarnya. Kamu tidak perlu terlalu fokus ke situ, toh akan muncul-muncul sendiri. Tidak perlu dipancing-pancing juga keluar sendiri kalau itu. Makanya ayo digusur yang kotor-kotor ini dengan aktivitas-aktivitas positif tadi. Ini perlu latihan ya, dibiasakan. Apalagi di usia-usia kalian ini. Kalau Rasulullah sih menyarankannya anak-anak muda yang sudah mampu, sudah ingin menikah tapi kok tidak punya kemampuan, ya kalau bisa ya puasa. Jadi puasa itu bisa jadi benteng. Tapi puasa yang serius ya, bukan yang puasa. Kan banyak itu yang menghabiskan puasa, Pak, saya sambil nonton drama Korea, menghabiskan waktu puasa sambil nonton apa, ya cuma dapat laparnya. Ini puasa yang serius. Karena puasa yang serius itu menghasilkan daya tahan dari godaan. Nah, itu di antara rahasianya puasa. Tapi kenapa kok kamu masih belum tangguh saja, padahal sejak kecil sudah puasa? Kemungkinan puasanya belum terlalu serius selama ini, sehingga hanya dapat lapar dan hausnya saja, belum dapat makna yang lebih dalam. Nah, kamu kejar yang lebih dalam dengan puasa yang lebih serius, yang dipuasai tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga mempuasai hati, mempuasai pikiran. Malam hari ini itu sebenarnya kita belajar mempuasai pikiran. Pikiran yang puasa, yang tidak menginput dirinya dengan hal-hal yang negatif, yang kotor. Minggu depan kita belajar melatih hati biar ikut puasa bersih. Baik, jadi ini cara, tips praktis untuk menggusur pikiran yang kotor. Nah, ada kalimat yang bagus ini, coba renungannya teman-teman. Air di lautan yang luas takkan pernah sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil di atasnya, kecuali perahu itu dimasuki oleh air. Demikian juga dengan kehidupan kita ini. Segala hal negatif, jahat, buruk akan selalu ada di sekeliling kita. Namun semua itu tidak akan mampu menenggelamkan kita, kecuali kita membiarkannya masuk dalam pikiran kita. Jadi kita tidak akan mungkin tenggelam kecuali kita sendiri yang memasukkan air itu di kapal kita. Maka di situ puasanya pikiran. Maka tadi saya sarankan, yuk hati-hati dengan yang kita inputkan, yang kita masukkan di kepala kita, di pikiran kita. Itu akan jadi kunci kita akan selamat ataukah tenggelam. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa saja habis tenggelam karena kita sendiri yang memasukkannya. Tapi kalau kita punya daya tahan untuk tidak memasukkan air ke kapal kita, tidak memasukkan yang buruk-buruk ke kepala kita, insya Allah dahsyat apapun ombak dan air, ya kita tidak akan tenggelam. Tenggelam itu ketika air masuk di kapal kita. Nah, jadi kalau ada air, kalau ada hal yang buruk negatif di kepala, cepat-cepat dikuras, dibersihkan, biar kita tidak tenggelam. Ini mungkin pelajaran dari kisahnya Nabi Nuh itu kan, secara fisikal memang dilanda banjir besar, tapi selamat karena kapalnya tidak dimasuki air. Jadi ini pelajaran besar. Kenapa malam hari ini kita belajar bersih-bersih pikiran, biar nanti kita tidak tenggelam. Nah, ada quotes bagus.
untuk menutup sesi kita malam hari ini. Yang pertama, mari jadi orang yang berani meminta maaf. Yang kedua, mari jadi orang yang tangguh, yang mau memaafkan. Yang ketiga, mari jadi orang yang bisa melupakan yang kemarin-kemarin sudah terjadi, yang membebani pikiran kita, baik dalam bentuk pikiran negatif, beban berlebih, overthinking, maupun pikiran-pikiran kotor. Mari kita buang, kita lupakan. Itu akan jadi jalan kebahagiaan kita. Yang pertama minta maaf adalah yang paling berani. Yang pertama memaafkan adalah yang paling kuat. Yang pertama melupakan adalah yang paling bahagia. Orang yang tidak mau atau tidak sanggup minta maaf, ini orang pengecut. Dia tahu salah kok tidak mau minta maaf. Maka orang yang pertama kali minta maaf adalah orang yang paling berani. Tidak sederhana minta maaf. Tapi sebaliknya juga begitu. Orang yang pertama memaafkan, dialah yang paling kuat. Karena memaafkan jauh lebih berat dibandingkan minta maaf. Nah, tapi ada lagi yang lebih berat. Apa? Melupakan yang sudah terjadi sebelumnya. Melupakan ini kan yang jadi beban pikiran. Membersihkan pikiran ini kan membuang, melupakan segala hal yang negatif sebelumnya terjadi. Orang yang bisa melupakan, dia akan jadi yang paling bahagia. Tapi orang yang sulit melupakan apapun yang terjadi kemarin, diingat-ingat terus. Apalagi dicari terus jejak digitalnya. Nah, sekarang kan begitu modelnya, ya kamu akan sulit bahagia. Untuk bisa bahagia, kamu harus punya daya melupakan. Ya bukan berarti melupakan itu tidak ingat semuanya, tapi membypass, melampaui hal-hal yang kemarin sudah terjadi, relakanlah. Maka kita akan bahagia. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Jadi mungkin tidak terlalu banyak refleksi yang bulat, lebih praktis sifatnya, tapi menurut saya penting, eksistensial, untuk menjamin diri kita tetap tegak sebagai manusia dengan martabat kemanusiaan yang tinggi. Karena betapapun martabat kemanusiaan itu kuncinya di pikiran. Kalau pikiran-pikiran kita serba negatif atau pikiran-pikiran kita terlalu berat beban, terlalu banyak beban overthinking, apalagi pikiran-pikiran kita kotor, yang kemungkinan nilai dan martabat kemanusiaan kita akan tambah rendah dan tambah jatuh. Kan, ayo latihan bersih-bersih pikiran. Mungkin bisa dilakukan secara berkala. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.